Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam mata kuliah Rekayasa Energi Terbarukan APE 616311. Pada video kali ini kita masih membahas mengenai biodiesel dan untuk kali ini tujuannya adalah mengetahui faktor-faktor penting dalam sintesis biodiesel dan mengetahui proses pembuatan biodiesel secara sederhana. Kita tahu bahwa biodiesel dibuat melalui satu proses atau reaksi yang dinamakan transestrifikasi, di mana trigliserida yang ada di dalam minyak nabati ditambahkan dengan 3 mol metanol dengan adanya katalis basah, misalnya adalah NaOH yang biasa digunakan, itu akan menghasilkan gliserol dan fatty acid methyl ester atau biodiesel. Perlu kita ingat bahwa reaksi transestrifikasi merupakan reaksi keseimbangan yang akan berhenti ketika keseimbangan itu tercapai. Oleh karena itu, diperlukan satu strategi bagaimana menggeser keseimbangan ini ke arah produk, yaitu ke arah biodiesel. Berikut ini adalah faktor-faktor penting dalam reaksi transestrifikasi. Yang pertama adalah perbandingan molar antara alkohol yang digunakan dengan minyak yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan biodiesel. Nah, tadi di dalam reaksi transestrifikasi sudah kita sampaikan bahwa secara stokiometri jumlah alkohol yang dibutuhkan untuk reaksi adalah 3 mol untuk setiap mol trigliserida atau minyak guna memperoleh 3 mol ester alkil atau biodiesel dan 1 mol gliserol. Nah, tetapi karena reaksi ini merupakan reaksi keseimbangan, maka dalam praktek digunakan alkohol berlebih supaya menggeser keseimbangan ke arah kanan atau ke arah produk. Biasanya di dalam praktek kita menggunakan alkohol hingga 6 mol, berarti kelebihan 100% dari kebutuhan secara stokiometri. Pada gambar di sebelah kiri bisa kita lihat pengaruh antara molar rasio metanol dan minyak biji bunga matahari terhadap komposisi produk dalam reaksi transestrifikasi. Kita bisa melihat bahwa pada rasio stokiometri yaitu 1:3, itu produksi biodiesel mencapai sekitar 85%. Nah, tetapi ketika rasio molar ini dinaikkan menjadi 1:6, di mana 6 mol ini adalah untuk metanol, produksinya bisa mencapai 98% dengan lama waktu 1 jam. Faktor yang kedua adalah kandungan asam lemak bebas. Bahan baku minyak harus memiliki angka asam lebih kecil dari 1. Banyak peneliti yang menyarankan agar kandungan asam lemak bebas atau ALB itu lebih kecil dari 0,5%. Apa akibatnya jika kandungan asam lemak bebas tinggi? Jika minyak atau lemak mengandung ALB yang tinggi, maka katalis alkali akan bereaksi dengan asam lemak bebas dan membentuk sabun. Di sebelah kiri ditampilkan reaksi penyabunan dari asam oleat dan potasium hidroksida atau KOH untuk menghasilkan sabun dan air. Nah, baik sabun dan air kedua-duanya adalah faktor yang tidak diinginkan dalam proses pembuatan biodiesel. Faktor yang ketiga adalah pengaruh air. Air dalam minyak atau lemak akan menjadi masalah. Kehadiran air, terutama pada suhu yang tinggi, akan menghidrolisis trigliserida menjadi digliserida dan membentuk asam lemak bebas. Di gambar sebelah kiri disajikan reaksi hidrolisis trigliserida yang menghasilkan asam lemak bebas. Nah, kembali sebagaimana sebelumnya sudah diuraikan, bahwa asam lemak bebas ini akan bereaksi dengan katalis alkali untuk membentuk sabun. Sabun cenderung mengeras pada suhu kamar, sehingga reaksi campuran dengan sabun yang berlebihan akan menjadi gel dan membentuk massa semi padat. Faktor berikutnya yang penting adalah kemurnian bahan dan reaktan. Perolehan metil ester atau biodiesel akan lebih tinggi jika menggunakan minyak nabati yang murni. Sebagai contoh, pada kondisi yang sama, bahan baku minyak nabati mentah dapat dikonversi 67-84%. Sedangkan kalau minyak nabati itu dimurnikan lebih dahulu, maka akan menghasilkan konversi sampai 94 hingga 97%. Faktor yang kelima adalah jenis alkohol yang digunakan.
Pemilihan jenis alkohol didasarkan pada pertimbangan biaya dan kinerja. Alkohol yang banyak digunakan itu adalah metanol dan etanol. Berikut ini disajikan perbandingan performance proses transestrifikasi menggunakan alkohol metanol dan etanol. Beberapa parameter yang digunakan misalnya adalah konsumsi alkohol per 1000 liter biodiesel yang dihasilkan. Kalau menggunakan metanol hanya perlu 90 kg, sedangkan menggunakan etanol mencapai 130 kg. Dari segi harga, metanol lebih murah, hanya 103 sen dolar per galon, sedangkan untuk etanol mencapai 310. Kemudian ekses alkohol yang diperlukan untuk metanol itu cukup sampai 100% saja, yaitu dengan perbandingan molar 1:6, sedangkan untuk etanol itu eksesnya bisa mencapai 650%. Suhu reaksi yang direkomendasikan untuk proses metanol juga lebih rendah, hanya 333 derajat Kelvin atau sekitar 60 derajat Celcius, sedangkan menggunakan etanol perlu sampai 358. Demikian juga waktu reaksinya untuk metanol lebih singkat karena metanol lebih reaktif dibandingkan etanol. Menggunakan metanol perlu waktu reaksi sekitar 45 menit, sedangkan etanol perlu waktu 90 menit. Faktor penting lainnya adalah suhu reaksi. Reaksi transestrifikasi dapat dilakukan pada suhu 30 hingga 65 derajat Celcius dengan asumsi kita menggunakan alkohol metanol. Mengapa? Karena titik didih metanol adalah sekitar 65 derajat Celcius. Semakin tinggi suhu, konversi yang akan dihasilkan akan semakin tinggi untuk waktu yang lebih singkat. Secara termodinamika, sebenarnya suhu yang rendah akan menghasilkan konversi yang lebih tinggi, namun dengan waktu reaksi yang sangat lama. Dan hal ini tentu saja tidak dikehendaki bagi industri biodiesel, karena dalam proses industri diperlukan waktu yang secepat-cepatnya. Pada tabel di sebelah kiri ditunjukkan pengaruh suhu terhadap hasil biodiesel dengan bahan baku minyak biji nim. Tanaman mint merupakan salah satu tanaman yang berasal dari India dan banyak ditanam di sana. Kita bisa melihat bahwa kenaikan suhu sampai 55 derajat Celcius memberikan efek positif dengan hasil biodiesel mencapai 94%, tetapi kenaikan suhu lebih lanjut itu justru menurunkan produksi biodiesel. Hal ini salah satunya disebabkan karena sebagian dari metanol yang digunakan pada suhu yang tinggi itu sudah menguap, sehingga metanol berada dalam fase uap atau fase gas dan minyak berada dalam fase cair, sehingga mengurangi efektivitas reaksi. Nah, berikut ini kita sajikan resep sederhana pembuatan biodiesel dengan metanol sebagai pereaksinya. Input yang diperlukan itu adalah minyak 100 bagian, misalnya 100 liter atau 100 ml. Kemudian metanolnya adalah 10-20 bagian. Kita biasanya menggunakan 20 bagian. Kemudian katalis kita pakai sodium hidroksida atau NaOH 0,5-3 bagian atau 0,5-3%. Kemudian input yang lainnya adalah air yang digunakan untuk mencuci biodiesel yang sudah dihasilkan. Kemudian outputnya adalah biodiesel 100 bagian, gliserin 10-20 bagian tergantung metanol yang digunakan. Kalau metanolnya 20 bagian, berarti gliserinnya adalah 20 bagian. Dan yang lainnya adalah air kotor bekas cucian biodiesel. Nah, di gambar sebelah kiri ini, dalam botol kita lihat 2 lapisan yang terbentuk setelah proses transestrifikasi dilakukan dan pengendapan. Di lapisan atas itu adalah biodiesel dan lapisan bawah yang lebih kental seperti jelly itu adalah gliserin. Berikut ini disajikan langkah-langkah pembuatan biodiesel dari Utah Biodiesel Supply. Pada dasarnya, skema ini menunjukkan beberapa langkah dalam proses pembuatan biodiesel. Yang pertama itu adalah penentuan katalis, kemudian yang kedua itu adalah pembuatan biodiesel itu sendiri, kemudian yang ketiga adalah pemisahan biodiesel, kemudian yang keempat adalah pencucian biodiesel, dan yang kelima adalah pengeringan
hingga penyimpanan biodiesel. Tahap yang pertama adalah penentuan katalis. Penentuan katalis dilakukan dengan metode titrasi. Langkah-langkahnya adalah 1 ml minyak dicampur dengan 10 ml etanol, kemudian dikocok, kemudian tambahkan 2-3 tetes indikator PP atau indikator penoptalin, lalu dititrasi dengan menggunakan larutan NaOH 0,1 normal hingga warnanya berubah menjadi pink selama 30 detik. Jadi sambil dititrasi, botol yang berisi minyak yang sudah dicampur etanol sambil digoyang-goyangkan sehingga berubah warnanya menjadi pink dan bisa bertahan selama 30 detik. Nah, jumlah gram katalis yang harus ditambahkan itu akan sama dengan jumlah mililiter larutan titrasi. Langkah yang kedua adalah kita gabungkan reaksi pembuatan biodiesel itu sendiri dan pemisahan biodiesel yang terbentuk. Katalis yang sudah ditentukan dari tahap yang pertama itu kemudian dilarutkan dengan metanol untuk menghasilkan satu larutan metoksida. Dalam proses pelarutan ini harus kita pastikan bahwa tidak ada lagi kristal NaOH yang masih ada. Harus dipastikan bahwa semua butir-butir NaOH itu sudah larut. Juga sudah kita perhitungkan bahwa perbandingan mol minyak dengan metanol itu adalah 1:6 dan secara praktis kita bisa menggunakan 100 bagian minyak, misalnya 100 gram minyak dan 20 ml metanol. Nah, sebelumnya minyak perlu dihangatkan lebih dahulu dengan cara dipanaskan di atas api atau di atas kompor atau di atas pemanas hingga mencapai suhu sekitar 60 derajat Celcius. Usahakan jangan lebih, lalu dicampurkan dengan larutan metoksida yang sudah kita buat sebelumnya, lalu campuran ini dikocok, diaduk atau dikocok. Nah, kemudian campuran diendapkan selama beberapa jam, bisa 2 jam sampai 4 jam, tetapi kami biasanya dalam praktek sampai 1 hari 1 malam diendapkan seperti ini. Nanti akan terbentuk 2 lapisan. Lapisan di atas lebih jernih, itu adalah biodiesel, dan lapisan di bawah yang lebih kental itu adalah gliserol. Kalau kita mengendapkan larutan yang kita proses dalam transestrifikasi ini dalam satu funnel yang dilengkapi dengan tutup untuk melakukan pemisahan, itu akan lebih baik. Tetapi kalaupun tidak ada, kita bisa lakukan misalnya menggunakan botol air minum sederhana ya, yang dibalik posisi yang ada tutupnya di bawah sehingga nanti pada saat mau pemisahan tinggal dibuka bagian tutupnya dengan menggunakan jempol tangan kita sebagai tutup untuk mengatur keluarnya gliserol. Dengan cara ini biodiesel kita pisahkan dari gliserolnya. Tahap yang berikutnya adalah pencucian biodiesel. Biodiesel yang sudah dipisahkan dari gliserol dicuci dengan air hangat beberapa kali. Pencucian dihentikan kalau air cuciannya itu sudah jernih. Nah, di gambar sebelah kiri ini ditunjukkan proses pencucian biodiesel. Di gambar A itu adalah pencucian pertama, kita bisa melihat bahwa air cuciannya itu kotor, berbuih, kemudian setelah dibilas pada pencucian yang kedua, itu buihnya sudah hilang, tetapi airnya masih kelihatan keruh, dan pada pencucian yang ketiga, itu sudah mulai bening air cuciannya, dan terakhir pada proses yang keempat itu air cuciannya sudah jernih sehingga proses pencucian sudah bisa dihentikan. Nah, kemudian setelah dicuci, tahap berikutnya adalah dikeringkan. Kita lihat pada gambar sebelah kanan ini adalah biodiesel, sebelah kiri itu adalah yang belum dikeringkan dan sebelah kanan yang sudah dikeringkan. Kita bisa melihat bahwa yang sudah dikeringkan itu relatif lebih jernih dibandingkan yang belum dikeringkan. Nah, bagaimana proses pengeringan ini dilakukan? Itu ada banyak cara, ada banyak strategi yang bisa dilakukan untuk pengeringan biodiesel. Yang pertama adalah dengan meningkatkan jumlah udara yang kontak dengan biodiesel, misalnya dengan menggunakan kontainer atau wadah yang mulutnya lebar, yang mulutnya besar. Jadi wadah dengan mulut yang besar itu akan memfasilitasi udara yang kontak dengan biodiesel itu lebih banyak, sehingga air yang ada di dalam biodiesel itu bisa tertarik oleh udara. Kemudian yang kedua itu bisa ditambah
untuk mempercepatnya dengan meningkatkan gerakan udara di sekitar kontainer, misalnya dengan menggunakan kipas atau blower, supaya udara itu bergerak dengan kecepatan yang tinggi dan akan mampu membawa uap air lebih banyak. Yang lainnya adalah dengan meningkatkan suhu udara. Udara yang hangat itu dapat menyerap air lebih banyak. Caranya misalnya adalah dengan cara memanaskan atau menghangatkan biodiesel. Jadi kalau biodiesel dihangatkan, maka udara di sekelilingnya juga akan menjadi lebih hangat sehingga mampu menarik uap air lebih banyak. Kemudian yang lainnya adalah menggunakan aerator untuk memasukkan udara ke dalam biodiesel. Nah, gelembung-gelembung udara yang akan keluar dari biodiesel itu akan membawa uap air, dan ini menjadi salah satu pilihan yang bagus dilakukan. Kalau kita tidak menggunakan aerator, kita juga bisa mensirkulasikan biodiesel menggunakan pompa. Nah, diusahakan bahwa biodiesel yang disirkulasikan dan keluar dari pompa itu bisa menghasilkan satu semburan atau percikan. Semburan seperti ini misalnya dengan cara menjepit bagian ujung dari selang yang digunakan untuk melakukan sirkulasi, sehingga akan terbentuk seperti nozzle dan biodiesel akan keluar dengan menyembur. Dengan semprotan seperti ini, maka biodiesel memiliki kesempatan kontak dengan udara lebih banyak, sehingga air yang terkandung di dalamnya itu bisa dikeringkan secara lebih efektif. Nah, suatu teknik pembuatan biodiesel hanya akan berguna apabila produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi atau syarat mutu yang telah ditetapkan dan berlaku di daerah pemasaran biodiesel tersebut. Nah, berikut ini diberikan standar mutu biodiesel, dan untuk Indonesia standar mutu biodiesel itu dicantumkan dalam SNI nomor 047182 2006. Parameter-parameter yang diminta itu sangat banyak ya, dan di dalam SNI itu juga diberikan metode uji yang harus digunakan. Jadi parameter-parameternya misalnya adalah massa jenis pada 40 derajat Celcius, itu batas nilainya adalah 850 sampai 890 kg per meter kubik. Metode uji yang digunakan adalah ASTM D1298 atau metode yang setara adalah ISO 3675. Kemudian parameter yang lainnya adalah viskositas kinematik pada 40 derajat Celcius itu 2,3 sampai 6,0 cm dengan metode ujinya ASTM D445. Kemudian angka stana itu minimal 51, titik nyala itu minimal 100 derajat Celcius, titik kabut maksimum 18 derajat Celcius, kemudian korosi tembaga itu maksimum adalah nomor 3, air dan sedimen itu maksimum 0,05, kemudian yang lainnya masih banyak sekali parameter-parameternya, bisa dilihat di dalam SNI nomor 047182 tahun 2006 tersebut. Demikianlah presentasi kami mengenai biodiesel, terutama adalah faktor-faktor yang menentukan dalam proses pembuatan biodiesel dan resep sederhana pembuatan biodiesel. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.